akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Yesterday Once More. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang remaja bernama Lin. Ia adalah cewek perfeksionis yang selalu berusaha untuk menjadi siswa terbaik di kelasnya. Hal ini dilakukan karena Lin ingin membuat ibunya terkesan, serta agar ia bisa menerima beasiswa dan diterima di perguruan tinggi bergengsi di Beijing. Namun Lin tiba-tiba mendapat flu yang parah ketika akan menghadapi ujian. Merasa putus asa, Lin akhirnya melakukan kecurangan dengan cara mencontek. Saat Lin mencontek dari buku catatan, ia dipergoki oleh siswa bernama Gao Xiang, yaitu siswa bandel di sekolah. Sayangnya catatan itu ditemukan oleh Pak Guru dan membuat Lin khawatir. Tapi yang mengejutkan, Gao malah bertanggung jawab atas hal itu sehingga ia dikeluarkan dari ujian. Kemudian Lin yang merasa bersalah terhadap Gao, ia mendekatinya, namun Gao malah mengolok-olok Lin dengan mengatakan meskipun siswi terpintar seperti Lin, namun tetap masih menggunakan kecurangan. Sementara di rumah, Ibu Lin selalu mengatakan pada Lin agar ia fokus pada pelajarannya. Keesokan harinya, Lin sekali lagi mendekati Gao untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Namun Gao mengolok-oloknya seperti biasa. Tapi sebelum Lin pergi, Gao meminta bantuan Lin dari sekarang, di mana Lin harus mengerjakan semua tugasnya. Takut jika Gao akan mengungkapkan kecurangannya, Lin pun menyetujui permintaan Gao. Di hari berikutnya, Gao mulai memberikan pekerjaan rumah untuk Lin yang Lin selesaikan dengan mudah. Sementara teman baik Lin bernama Lu mendatangi Lin saat istirahat dan memperkenalkan pacar barunya. Namun karena pacar Lu memiliki prestasi akademik yang buruk, maka Lin pun mengabaikannya. Lin tidak menyukai orang-orang yang tidak pintar karena baginya hal itu hanya membuang-buang waktu saja. Seiring berjalannya waktu, Lin mulai mengerjakan pekerjaan rumah Gao yang membosankan. Jadi untuk memberinya pelajaran, ia memutuskan untuk memecahkan pertanyaan yang sangat sulit. Dengan cara ini maka Pak Guru akan merasa curiga dan Gao akan dituduh melakukan kecurangan. Keesokan harinya Pak Guru memanggil Gao. Ia menanyakan bagaimana caranya Gao memecahkan pertanyaan yang sangat kompleks. Seperti yang diharapkan, Gao tidak memiliki petunjuk sehingga akhirnya Gao mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Pak Guru beserta siswa lain merasa bingung mengapa siswi pintar seperti Lin mau membantu siswa bodoh serta nakal seperti Gao. Pak Guru pun berpikir jika Gao sedang berbohong, sehingga Lin merasa kesal hingga ia berdiri dari kursinya dan bersiap untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi saat itu, Gao mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Gao kemudian berteriak bahwa Lin mengerjakan pekerjaan rumahnya karena ia menyukainya. Pernyataan Gao membuat seluruh kelas bersorak. Meskipun Lin mencoba sekeras mungkin untuk menjelaskan bahwa itu tidak benar, namun hanya ada satu siswa bernama Huang yang percaya pada Lin. Ia tahu bahwa Lin tidak menyukai siswa bodoh secara akademis, ia pun yakin jika Gao hanya ingin memerasnya. Kemudian terungkap bahwa Huang diam-diam jatuh cinta pada Lin, tapi ia terlalu malu untuk mengungkapkannya. Pengakuan Gao membuat Huang beserta teman-teman baiknya berselisih dengan Gao. Setelah kelas berakhir, Lin mengunjungi Gao yang sedang berlatih di kolam renang. Lin bertanya mengapa Gao berbohong di depan semua orang dan juga menegaskan bahwa ia tidak menyukai Gao. Tanpa berpikir panjang, Gao mengambil toa kemudian mengumumkan bahwa ia tidak menyukai Lin, tapi Lin lah yang menyukainya. Pengumuman itu membuat semua orang terkejut, kecuali Lin yang benar-benar kesal dengan rumor yang menyebar sangat cepat. Hingga semua orang di sekolah mulai menggoda Lin dengan menggunakan nama Gao. Salah satu cowok yang sebelumnya Lin tolak cintanya mendatangi Lin. Ia bertanya mengapa Lin menyukai Gao yang jauh dari standarnya. Rumors itu pun terdengar oleh saudara laki-laki Lin yang bertanya kepada Lin tentang hubungannya dengan Gao hingga membuat Lin kesal. Kemudian dengan bantuan Lu mereka merancang rencana di mana mereka akan membuat Gao seolah telah memiliki pacar lain dan berharap bisa membersihkan nama Lin. Di hari berikutnya Lin diam-diam menempatkan karangan bunga serta surat cinta sebagai pacar rahasia Gao. Kemudian siswa lain bertanya pada Lin apakah ia yang menaruh hadiah tersebut. Tapi Lin menyangkalnya, ia mengatakan bahwa ia membenci hal seperti itu. Sementara siswa lain berkata bahwa Gao telah memiliki pacar lain. Saat Gao tiba di mejanya, Gao memainkan hadiah tersebut serta bersikap cuek karena ia sudah mengetahui bahwa Lin lah yang berada di belakang ini semua.
Gao menerima baik hadiah tersebut, lalu dengan kencang mengumumkan bahwa pacar rahasianya akan memberinya bekal besok. Lin pun memutuskan untuk membawa bekal makan untuk Gao, bertujuan agar bisa meyakinkan orang lain jika Gao memiliki pacar lain. Namun di hari berikutnya Gao datang lebih awal dan menangkap basah Lin beserta kotak tiffinnya. Lin kemudian mengakui bahwa ialah sebenarnya di balik ini semua. Di sore hari Lin berbicara pada Lu. Ia merasa putus asa karena tidak berhasil menciptakan kebohongan tentang pacar rahasia Gao. Melihat Lin kesal, Lu memutuskan jika ia akan menyuruh pacarnya menghajar Gao. Kemudian adik laki-laki Lin yang mendengar percakapan mereka berkata bahwa ia bersama teman-temannya memiliki rencana yang tepat untuk memberi Gao pelajaran. Keesokan harinya saudara laki-laki Lin bersama teman-temannya mengumpulkan serta mengisi balon dengan air kencing. Mereka rencananya akan menjatuhkan balon tersebut di atas kepala Gao, tetapi rencana itu gagal total dan malah saudara laki-laki Lin menjadi korban dan terkuyur air kencing. Kembali ke rumah, Lin mencium bau yang tidak enak. Ia bertanya apa yang telah terjadi. Ia pun berbohong bahwa Gao telah mengerjainya. Lin yang marah datang ke rumah Gao. Ketika ia tiba di sana, Lin tidak menemukan Gao, tetapi ia malah melihat seorang lelaki tua sedang bersusah payah untuk mematikan air keran. Lin segera masuk ke dalam. Ia mencoba membantu mematikan air keran hingga basah kuyup. Namun untungnya Gao tiba di sana. Ia berhasil menghentikan air yang memancar yang membuatnya juga basah kuyup. Akhirnya Lin menyadari jika Gao tinggal bersama kakeknya saja. Di kamar Gao sambil mengeringkan diri, Lin melihat banyak rancangan model pesawat layang. Hal ini membuktikan bahwa Gao tidaklah sebodoh yang Lin kira. Lin menyadari jika ternyata Gao menyukai petualangan serta membuat pesawat layang. Selama beberapa hari bersama, akhirnya Lin mulai merasakan perasaan spesial terhadap Gao. Suatu hari di supermarket, Lin serta Lu bertemu dengan Gao, dan ini pertama kalinya Lin merasa gugup di depan Gao. Di sekolah, Pak Guru bertanya pada para siswa tentang tujuan serta impian mereka. Lalu seorang siswi mengatakan bahwa ia ingin menjadi aktris, namun Pak Guru malah mengolok-olok mimpinya. Melihat perlakuan Pak Guru, Gao langsung berdiri. Ia mulai berbicara tentang mimpinya. Gao mengatakan bahwa ia ingin terbang dan membuat pesawat layangnya sendiri suatu hari nanti. Kemudian Pak Guru sambil bercanda mengatakan jika Gao ingin terbang maka ia harus menunjukkannya di depan sekolah. Gao menganggap perkataan Pak Guru dengan serius, sehingga esok hari ketika semua siswa berbaris saat upacara, Gao menggunakan pesawat layang buatannya sendiri dan benar-benar terbang. Semua siswa bersorak-sorai, mereka mengagumi keberanian Gao, namun sayangnya Gao mengalami kecelakaan saat pesawat layangnya kehilangan keseimbangan. Untungnya Gao hanya mengalami kecelakaan kecil saja. Di malam hari, Lin membaca buku tentang sebuah pameran astronomi. Ia ingin benar-benar mempelajarinya, tapi tentunya ibu Lin tidak mungkin membiarkannya mengejar keinginannya, karena mereka harus lebih mengutamakan keuangan daripada keinginan. Keesokan harinya, Lin mengunjungi Gao di rumahnya setelah Gao pulih dari cedera kecil. Mereka berdua curhat mengenai minat serta impian mereka, dan hubungan mereka pun semakin terikat satu sama lain. Setelah benar-benar pulih, Gao pun kembali ke sekolah. Di sana teman-teman sekelas menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. Namun Huang yang merasa iri memiliki rencana licik untuk menjatuhkan Gao. Melihat kesempatan, Huang diam-diam menyelipkan arlojinya ke dalam saku Gao. Kemudian Huang bersama teman-temannya mendatangi Gao, lalu menuduhnya mencuri arloji Huang. Mereka kemudian secara brutal memukuli Gao sebelum Lin tiba di tempat kejadian dan menghentikan mereka. Huang mengatakan bahwa ayah Gao adalah seorang pencuri dan sekarang ia berada di penjara. Hal tersebut sangat mengejutkan Lin, namun Lin tetap saja membela Gao dan membawanya pergi. Di malam hari, Gao membawa Lin ke tempat yang biasa ia kunjungi bersama ayahnya ketika ia masih kecil. Gao mengungkapkan jika ayahnya bukanlah seorang pencuri dan ia sebenarnya telah dijebak. Sejak ayahnya di penjara, Gao menjadi korban bullying. Setelah ayahnya mengetahui hal tersebut, ayah Gao mengirimnya surat dan meminta Gao untuk jangan pernah mengunjunginya lagi di penjara. Di dalam surat tertulis agar Gao hanya percaya pada dirinya sendiri dan tidak usah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Kemudian Lin bertanya tentang ibu Gao. Ia menjawab bahwa ibunya telah meninggal ketika ia masih bayi. Dan satu-satunya hal yang Gao tahu tentang ibunya adalah hari ulang tahunnya. Dengan pengetahuan astrologinya, Lin menyadari bahwa ibu Gao adalah seorang Aries. Lalu Lin menuju kasih bintang di langit yang membentuk lambang Aries, dan karena hal itu Lin menjadi sangat tertarik pada astronomi. Gao bertanya mengapa Lin tidak mengajar bidang tersebut. Dengan sedih Lin menjawab bahwa ibunya mendesak Lin agar mengejar bidang keuangan.
Meskipun begitu, Go menyarankan Lin tetap mengejar apa yang ia suka, sehingga Lin tidak akan menyesalinya. Keesokan harinya setelah mengetahui bahwa Lin menyukai astronomi, Gao sengaja membeli tiket untuk pameran astronomi dan mengajak Lin berkencan dengannya. Pulang ke rumah, Lin dimarahi oleh ibunya yang mendengar tentang rumor kedekatannya bersama Gao. Yang lebih memperburuk keadaan, Ibu Lin juga mengetahui tentang pameran astronomi. Ia pun terus mengomel dan menyuruh Lin lebih fokus pada pekerjaannya sehingga Lin tidak bisa pergi. Sementara Gao menunggu berjam-jam dan akhirnya ia mengerti situasi yang sedang Lin hadapi. Namun Gao tidak mau menyerah, di mana di malam hari Gao menyelinap masuk ke dalam pameran astronomi, lalu mengambil foto-foto di sana. Namun sayangnya ia tertangkap basah hingga dikeluarkan dari sekolah. Suatu hari Gao bersama teman-temannya menyelinap masuk ke dalam sekolah. Mereka kemudian melukis gambar astronomi di dinding serta langit-langit ruang kelas. Saat Lin melihat karya tersebut, ia begitu senang. Hingga Huang pun sangat terkesan karena ia akhirnya mengerti betapa Gao sangat mencintai Lin. Hari pun berlalu di mana hari ini adalah hari penghargaan tahunan sekolah dan Lin diberikan penghargaan sebagai siswi terbaik. Tapi sebelum Lin dapat menerima penghargaannya, Huang memberitahu Lin bahwa Gao akan meninggalkan kota tersebut. Perkataan Huang pun seketika mengubah suasana hati Lin. Ia pun memutuskan untuk memberikan pidato serta mengekspos dirinya sendiri. Lin mengungkapkan bagaimana ia mengabaikan perasaan sahabatnya Lu, juga teman baiknya Gao. Lin menyesal karena ia telah egois dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Lin kemudian menolak penghargaan tersebut, lalu bergegas pergi ke stasiun kereta. Yang diinginkannya sekarang adalah mengucapkan selamat tinggal kepada satu-satunya orang yang mengerti dirinya, namun sayangnya Gao sudah pergi. Kemudian Lin bersama teman-teman sekelasnya bertemu dengan teman-teman Gao dan mendatangi radio lokal. Di sana Lin menggunakan siaran udara untuk mengucapkan perpisahan pada Gao. Lin begitu menghargai waktu yang dihabiskan bersama dengan Gao dan secara bersamaan ia menjadi emosional. Lin lalu mengakhiri pesannya dengan menyanyikan lagu The Beatles yaitu Hey Jude. 10 tahun kemudian Lin telah menjadi astronom terkenal. Ia meninggalkan rencana ibunya untuk mengambil bidang keuangan, namun Lin memutuskan mengikuti mimpinya sendiri yaitu di bidang astronomi. Di sisi lain, Gao memutuskan untuk menjadi petualang seumur hidup serta bepergian melintasi banyak negara. Lin mengungkapkan jika ia berencana melakukan perjalanan ke Afrika, berharap bisa bertemu dengan Gao. Sementara teman sekelas lainnya berkumpul di pernikahan Huang, kemudian Lu bersama kekasihnya masih berpacaran, tetapi kekasihnya berencana untuk melamar Lu sebentar lagi. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.